Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang perjalanan hidup saya, perjalanan mencapai tingkatan spiritual. Dan ini bukan apa ya, saya nggak sombong atau saya tidak akan membicarakan masalah yang istilahnya apa ya, intinya begini, saya nggak sombong lah, saya nggak bermaksud sombong, maksudnya begitu. Jadi memang semua orang, hampir setiap orang itu memiliki perjalanan yang namanya perjalanan spiritual. Jadi ini bukan menyombongkan diri atau enggak, tapi semua orang pasti mencapai melalui menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing, dan itu berbeda-beda seperti yang telah saya ceritakan kemarin di video saya sebelumnya tentang perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya dari saya masih remaja sampai saya menikah, berumah tangga. Dan ini memang awal-awal ya, kalau orang memang sudah diniati, istilahnya ingin mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, ingin mencari guru sejati, diniati mencari Tuhannya, mencari keimanan, itu mencari guru sejati, ilmu sejati. Itu setiap orang pasti mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Setelah kemarin saya menceritakan tentang remaja saya, dan remaja saya tidak ada apa-apa, tidak ada perjalanan yang istimewa di situ, yang istilahnya ya paling cuman mimpi-mimpi gitu doang, mimpi-mimpi. Tapi ya masih ingat juga sih mimpinya tuh. Kalau mimpi itu kalau biasanya ada artinya, itu biasanya ingat terus, itu biasanya itu. Dan setelah saya akan menikah, istilahnya akan berumah tangga, itu ada beberapa ujian dan cobaan. Ya tentunya cobaan itu ya masih tingkatan rendah, tingkatan ringan lah, istilahnya begitu. Ya namanya orang tua tidak setuju, itu pasti. Atau yang kedua, orang tua tidak setuju, ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak dari keluarga. Itu biasanya ada. Kalau istilahnya nantinya ada apa-apa istilahnya ya, itu pasti ada yang mencegah salah satunya, ada yang nggak setuju. Dan itu memang benar. Pada waktu itu saya tidak disetujui oleh orang tua saya perempuan, ibu saya. Jadi saya belum boleh menikah sebenarnya. Tapi kan jodoh sudah datang, sudah ada. Itu jadinya ya akhirnya lanjut, saya udah niat, saya mau, pokoknya boleh nggak boleh, saya minta restu. Dan akhirnya dengan rasa berat hati mungkin itu orang tua saya merestui dan membolehkan. Tapi ya itu tadi, yang namanya belum ridho ya, orang tua belum ridho, ada saja rintangan-rintangan yang harus dilewati. Dan ini ketika saya waktu pengantin baru, ya ini ada kejadian lucu lagi. Ya ini tidak perlu saya ceritakan karena ya istrinya ini ya sebenarnya ada hubungannya mistis, Tapi ya sedikit saya ceritakan biar tahu ya. Jadi intinya begini, saya menikah dengan seorang perempuan dari Jawa Tengah, dari Blora, Jawa Tengah ya, kalau
itu orang tuanya sudah setuju, tapi ada satu pihak yang tidak suka, dan akhirnya di situ mungkin sengaja atau tidak hari pertemuan pernikahan itu tidak sesuai dengan harapan dari mertua saya. Jadi intinya ada orang yang dimintai tolong untuk mencarikan hari lah. Tapi setelah diteliti, ternyata seharusnya tidak hari itu, tapi hari besoknya, ketemuan nikahnya itu. Jadi ada selisih 1 hari. Dan ini menurut adat mereka itu katanya sakral, dan itu sebenarnya tidak boleh. Ini nantinya belakangnya pasti ada apa-apa, dan itu benar ada yang nebak nanti tidak akan berjodoh sampai tua, nanti akan satu saat akan mengalami perpisahan. Dan ini sebenarnya saya juga menolak, karena apa ya? Karena ya memang saya orang Jawa, tapi kalau di istilahnya ditebak orang yang tebakannya itu jelek ya, itu saya nggak rela. Jadi masa sih orang saya niatnya itu kan nikah itu katanya ibadah, dan ibadah itu sudah anjuran dari Allah. Kalau orang sudah mampu menikahi seorang perempuan, seorang laki-laki itu harus menikah, dan itu niat saya ibadah. Tapi memang betul, dan akhirnya beberapa tahun itu 14 tahun saya berumah tangga sampai 14 tahun. Ini bukan menceritakan aib saya ya, tapi menceritakan perjalanan spiritual saya. Jadi di situ memang ada kaitannya dengan spiritual saya. Itu ya beberapa tahun ya baik-baik saja, ya istilahnya ya tidak ada masalah apa-apa, dan itu ya normal-normal saja, intinya begitu. Sampai saya mempunyai seorang anak, ya anak saya laki-laki di daerah di Jawa Tengah itu, di Blora. Itu setelah 10 tahun, itu sebelum saya istilahnya 5 tahun sampai 6 tahun sebelum saya pisahan itu sudah ada tanda-tanda. Padahal itu baik-baik saja. Seperti ada apa ya, setiap saat itu ada firasat, ada alamatnya. Dan itu selalu teringat di hati saya. Jadi melalui mimpi. Tapi mimpi itu kan benar apa tidak itu kan biasanya ada tanda-tandanya. Nah, istilahnya kalau mimpi biasa ya itu lupa, habis mimpi lupa. Ini sampai bertahun-tahun ini saya ingat. Cuman saya nggak menceritakan kepada siapa-siapa. Semua alamat-alamat, semua tanda-tanda itu nggak ada saya ceritakan. Jadi saya simpan sendiri. Saya cuman ingin tahu, masa iya sih nantinya akan berpisah. Nah, itu kan sudah kehendak Allah. Masa saya nikah istilahnya berumah tangga ini sia-sia kayak gitu. Padahal sudah 10 tahun. Cuman saya nggak ini. Misalnya akhirnya saya lupakan, ya istilahnya ya hari-hari. Tapi ada lagi alamat-alamat lagi, ada tanda-tanda lagi. Yes, berulang kali saya simpan sendiri. Saya tidak menceritakan kepada siapa sampai sekarang ini saya menceritakan di YouTube saya ini, di YouTube pribadi saya ini. Jadi saya menceritakan itu ya baru kali ini. Ya setelah ada tanda-tanda, ya tandanya apa ya cuman saya tahu. Jadi saya nggak ceritakan, cuman ada tanda-tandanya, ada alamatnya, bahwa saya ini kayaknya nggak lama, pas kayaknya saya bukan di sini. Perasaan saya nggak di sini kayak gitu.
Tapi bukan bukan terinspirasi atau apa namanya terpengaruh ya. Saya tidak gampang terpengaruh. Cuman ada beberapa istilahnya tanda-tanda itu nyata maupun lewat mimpi itu ada. Ya itu sebenarnya sekilas ya biasa-biasa saja, tapi saya bisa merasakan gitu. Jadi disinilah sepertinya spiritual saya itu sudah mulai hidup, mulai berkembang, istilahnya mulai bisa meraba-raba apa yang akan terjadi. Dan ini mungkin buah dari wiridan saya dulu atau apa, saya juga nggak paham juga. Cuma di situ saya setiap ada kejadian beberapa tahun itu sudah ada gambaran. Dan itu saya nggak pernah menceritakan kepada siapa-siapa, karena memang kalau katanya orang kalau sudah makrifat atau orang yang istilahnya sudah ngerti saat durunge winarah, itu tidak boleh menceritakan kepada siapa-siapa. Itu cukup buat dirinya sendiri, kan begitu. Kalau orang tahu apa yang akan terjadi diceritakan kepada orang-orang, ya itu kalau orang Jawa mengatakan omongannya ngabar ya apa ya namanya, buyar lah istilahnya begitu, nggak akan terjadi. Makanya saya nggak membicarakan pada siapa-siapa, saya simpan sendiri. Dan itu benar. Jadi setelah 5 tahun sebelum kejadian itu saya pisah sama anak istri saya, itu sudah ada tanda-tandanya melalui mimpi maupun melalui tanda yang nyata yang benar-benar saya lihat. Ya tandanya ya istilahnya ya saya sendiri yang tahu. Jadi cuman intinya begitu, saya menceritakan perjalanan spiritual saya sendiri. Jadi di situ spiritual saya sudah mulai aktif, tapi saya masih bingung, masih ingin mencari lagi. Jadi di situ saya juga sempat belajar ngaji sama seorang kiai juga di situ di Jawa Tengah. Saya menanyakan tentang itu lagi, ya jawabannya nggak bisa menjawab. Biasanya begitu tentang hakikat dan makrifat itu. Tapi lagi-lagi saya tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ya intinya jawaban itu hanya ada dalam diri saya, dan itu untuk mencari jawaban itu ya melalui proses dari lakon saya sendiri. Itu jadinya apa yang saya alami itulah proses dari segala macam spiritual saya. Ya mungkin untuk sementara itu saja saya ceritakan, nanti akan bersambung lagi karena kalau durasinya terlalu panjang, nguploadnya juga lama, jadi saya potong sedikit-sedikit ya 13 menit, 15 menit begitu, sampai paling panjang 20 menit karena ada kegiatan lain, ada pekerjaan lain. Jadi di sela-sela kesibukan saya sempatkan untuk menceritakan tentang kisah hidup saya mengenai perjalanan spiritual saya. Nanti akan saya ulas kembali, saya teruskan sampai tuntas bagaimana saya menemukan guru sejati dan ilmu sejati. Itu yang saya sampaikan, nanti akan saya sambung lagi di video selanjutnya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.